Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim alaya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Materi kita yang kemarin adalah fi'il bina mudha'af. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang fi'il bina mu'tal begitu. Nah, kurang lebihnya saya akan share terlebih dahulu. Yang seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang fi'il mu'tal ini, kita balik lagi, kita coba balik lagi ke pembahasan tentang fi'il sahih ya. Ini kalau kita sebut sebagai fi'il sahih. Nah, fi'il itu ada 6 pola ya Bapak Ibu sekalian. Pertama ada fa'ala yaf'alu begitu. Ini terlihat jelas ya. Ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'alu, ini pola pertama begitu. Kemudian ada fa'ala yaf'ulu, ini adalah pola yang kedua. Ada fa'ala yaf'alu, pola ketiga. Dan ada fa'ila yaf'alu, pola keempat. Kemudian ada fa'ula yaf'ulu, pola kelima. Dan fa'ila yaf'ilu, ini adalah pola keenam. Nah, jadi semua kata kerja di dalam bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf dasar atau 3 konsonan dasar itu semuanya mengikuti pada 6 pola ini ya. Mengikuti pada 6 pola ini. Ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Kira-kira seperti itu. Ya, semua polanya itu. Jadi ada 6. Nah, kalau kita kerucutkan lagi dari ke-6 pola ini, nah, ada 3 pola dasar untuk fi'il madhi. Begitu. Yang pertama adalah fa'ala. Yang kedua adalah fa'ila. Oh, mohon maaf. Ada 4 ya ternyata Bapak Ibu. Ada 3. Yang ketiga adalah fa'ula. Gitu. Nah, jadi secara wazan, nah ke-6 ini terbagi lagi ya menjadi 3 begitu polanya. Ada berbentuk fa'ala, kan fa'ala banyak nih. Kemudian ada fa'ila, kemudian ada fa'ula. Kalau fa'ila kan ada 2 ya. Di wazan keempat, pola keempat, dan pola keenam. Sementara fa'ula itu ada di pola ke-5 begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, suara saya terdengar ya? Bapak Ibu? Jelas apa tidak? Oh, jelas ya. Dengar jelas. Oke. Nah, fa'ala, jadi fi'il madinya ini nanti dia terpolakan menjadi 3 itu ya. 3 itu. Nah, tapi kalau digabung dengan mudhari'nya ya ada 6 begitu, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai kata kerja dasar sebelum ada penambahan huruf-huruf yang lain. Begitu, atau konsonan-konsonan yang lain, begitu kira-kira. Nah, misalnya kayak doroba yadribu, berarti masuk polanya ke mana ini? Doroba yadribu.
Yang Fa'ala pertama. yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu ya, yang pertama. Kemudian kalau hasuna yahsunu masuk kemana ini polanya? Fa'ula Fa'ula yaf'al. yaf'ulu. Betul. Fa'ula yaf'ulu begitu ya. Kalau hasiba yahsibu masuknya? Fa'ila Fa'ilah Ya, fa'ila yaf'ilu. ilu. yaf'ilu. Oke, seperti itu ya. Eh, sekarang kita lihat bahwa dari keenam pola ini nanti kita bisa memecah lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi fa'ila atau fa'ula ataupun fa'ala, nah itu sebenarnya terdiri dari 3 huruf dasar. Begitu ya, 3 huruf dasar. Nantinya semua kata kerja itu akan disebut seperti ini ya, berdasarkan 3 huruf dasar ini. Pertama, huruf pertama yang ada di sini, ini kita sebut sebagai fa'ul Fi'il. fi'il. Ya, fa fi'il. Begitu. Sedangkan huruf yang kedua di sini, Ain. ini disebut sebagai ain fi'il. Dan huruf yang terakhir, di sini kita sebut sebagai Lam fi'il. lam fi'il. Kira-kira begitu. Jadi ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Begitu. Contoh misalnya kayak kata doroba ya. Doroba. Berarti doroba itu fa fi'ilnya yang mana? Fa'ala. Ya. Ain fi'ilnya yang mana? Doroba. Oh, Do. Do, ya kan? Ro. Do, ya kan? Ini. Fa kan? Fa itu berarti adalah susunan pertama dari kata yang tadi kerjanya. ain. Ya, do ini berarti apa? Pak. Fa fi'il. Fafi'il. Kalau ain fi'ilnya apa? Ro. 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 Kalau lam fi'ilnya? Ba. Ba. Nah, berarti doroba ini ada 3 kata dasar. Fa fi'ilnya adalah do, ain fi'ilnya adalah ro, dan lam fi'ilnya adalah ba. Ba. Kira-kira seperti itu cara kita menganalisis dan memecah ininya ya, huruf-huruf dasar yang membentuk kata kerja itu, begitu. Nah, inilah paling tidak kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang persoalannya kita ini sedang belajar tentang fi'il mu'tal. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang salah satu dari elemen-elemen pembentuk fi'il ini berupa fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu terisi ya, terisi oleh apa? Oleh salah satu huruf mu'tal, huruf illah namanya. Apa huruf illah itu? Ada ada alif ya seperti ini. Kemudian ada waw, kemudian Ya. ada ya. Kira-kira seperti ini. Jadi alif, waw, ya itu adalah huruf illat begitu. Artinya kalau seandainya fa fi'ilnya itu diisi oleh huruf illat, bukan huruf biasa begitu ya. Nah, maka nanti kita sebut itu adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Lalu kemudian fi'il mu'tal itu ada sebutan lain. Susunannya itu, konstruksinya itu. Ada yang disebut sebagai, sebutannya adalah bina. Ya, bina, Bapak Ibu sekalian. Iya, bina. Kalau huruf mu'talnya terletak di fa fi'il, itu namanya bina misal. Namanya bina misal ya. Ya. Nah, kalau huruf illatnya itu terletak di ain fi'il, maka ini disebut bina ajwaf. Ajwaf begitu. Nah,
Kalau huruf illatnya ini terletak di lam fi'il, ini disebut sebagai bina apa kira-kira? Bisa cepuin lawi. Naqis. Nakis. Terdengar ya Bapak Ibu suara saya? Kedengeran. Ya, soalnya ini di sini lagi hujan dari tadi. Takutnya sinyalnya kurang begitu ini. Oke, jadi ini ada bina misal, bina ajwaf, dan bina naqis. Pengen teh anget. Waduh, gulanya habis. Di rumah nih ada nggak? Ya. Nah, ada bina misal, bina ajwaf, dan juga bina naqis. Kira-kira begitu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Kan disuruh ngambil ke ATM sini. di sini ada Balik-balik. bina misal. Ya. Contoh bina misal Aja bikin teh di rumah Binun. adalah seperti apa? Wajada Pulangin buru-buru mau pengen beli wedang ronde, badan gue gak enak banget. yajidu. Itu ada suara ibu siapa ya? Oh ya sebentar. Oke. Bina misal ya. Ada wajada yajidu. Berarti huruf milatnya terletak di mana ini? Di fa'il. Ya, fa fi'il. Pak Fiel. Fa fi'ilnya apa? Berarti apa bentuknya? Wow ya. Wow. Wow, begitu. Kemudian selebihnya ain fi'il dan juga lam fi'il itu terdiri dari huruf biasa. Begitu, bukan huruf illat. Nah, ini yang disebut sebagai bina mu'tal, al-fi'lul mu'tal, begitu. Ya, fi'il yang berillat. Nah, ini kita sebut sebagai bina misal ya, Bapak Ibu. Bina misal. Kemudian ada yang kedua yang disebut bina ajwaf, seperti contohnya adalah qala yaqulu. Qala yaqulu, begitu. Nah, qala yaqulu ini kira-kira huruf illatnya terletak di sebelah mana? Di Ain Fiel. Ya, di ain fi'il ya. Apa itu bentuknya di sini? Alif. Alif ya, betul. Qala yaqulu. Oke. Nah, ini seolah-olah mengecoh ya Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kan ada 3 begitu ya. Ada 3 huruf dasar. Nah, begitu dengan adanya qala begini seolah-olah seperti ada 2. Padahal ada 1 huruf ini namanya alif ini yang di sini mu'tal disebutnya ya. Yang membuat nanti cara bacanya panjang. Qala begitu. Yaqulu. Nah, sebenarnya qala yaqulu ini asal katanya adalah qawala. Yaqulu ya. Nah, qawala yaqulu. Berarti kalau kita masukkan ke pola yang di sini, masuk ke yang mana? Kira-kira. Fa'ala yafilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, Fa'ala yaf'alu. fa'ala yaf'ulu. Kira-kira masuk ke situ ya. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai ajwaf. Kalau wajada yajidu berarti asalnya kayak gimana ya? Wajada Yajidu. Yajudu. yaujidu. Oh, Nah, asalnya. Yaujidu. asalnya begitu. Yaujidu ya. Kayak enak disebutnya ya. Iya betul. Susah. Wajada yaujidu. Begitu berarti pola yang keberapa ini? Wazan yang keberapa? Wajada. Yaf'ilu ya. Iya, yafailu. Fa'ala Fa'ala yafailu. Itu polanya ya. Nah, jadi belajar bahasa Arab itu harus mengenal banyak pola itu begitu. Ketika kita ingin membaca, bisa membaca itu harus mengenal ya mungkin ratusan pola lah ya. Ratusan wazan. Pembentukan kata begitu.
Nah, sebelum kita bisa membuat kalimat, sebelum kita bisa membuat ya tarkib jumlah di dalam bahasa Arab, ya pertama-tama kita harus mengerti banyak pola, begitu ya. Harus dihafal kah? Betul, harus dihafal, begitu. Jadi kalau ya dihafalnya harus di luar kepala ya Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya nanti karena kalau di luar kepala kan jadi nggak hafal jadi. Ya hafal di luar kepala. Nah, Betul. jadi berbagai macam pola kata kerja, pola kata benda, kata isim, pola fi'il. Itu semuanya harus kita paham betul itu agar kita paling tidak sedikit, misalnya dari 5 kata yang membentuk suatu kalimat, ya. Nah, kalau kita mengerti polanya itu bisa membantulah paling tidak 1 atau 2 untuk bisa kita baca begitu, walaupun yang lain belum. Nah, ini kata kerja, pola-pola seperti ini sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang disebut sebagai bina nakis. Nah, kalau bina nakis, contohnya seperti bagaimana? Seperti qadha, Di. begitu. Qadha, yaqdi. Berarti yang bermasalah di mana? Ini fa'ilnya apa qadha yaqdi? Fi'ilnya Oh. qaf. Qaf ya. Kemudian ain fi'ilnya apa? Do. Dha ya. Dan lam fi'ilnya? Ya. Ya. Ya, begitu ya. Nah, fa fi'il qaf, ain fi'il dha, dan lam fi'ilnya adalah Ya. ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi ada qadha yaqdi. Ini namanya adalah bina nakis. Nah, jadi bina nakis itu adalah konsonan ketiga atau huruf ketiga itu terbentuk dari huruf illat atau lam fi'il ini terbentuk dari huruf illat. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, detailnya untuk mentasrif seperti ini kita akan balik lagi ke PDF ya. Yang saya share, saya stop dulu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Itu yang ketiga kenapa disebut nakis ya? Kenapa disebut Kurang. nakis? Nakis itu bukannya kurang ya? Betul. Nakis itu artinya adalah kurang. Tapi disebut nakis karena ini adalah satu istilah tersendiri di dalam studi gramatikal bahasa Arab ya Bapak Ibu. Nah, Oh. untuk merujuk pada suatu kata kerja yang apabila lam fi'ilnya terdiri dari huruf illat, maka ini disebut sebagai nakis begitu. Memang agak susah juga untuk melacak kenapa alasan para ulama nahwu menyebut kata kerja dengan pola lam fi'ilnya itu terdiri dari huruf illat disebut sebagai nakis begitu. Ya padahal memang secara arti Iya-nya bagaimana itu Ibu? selalu tanpa titik Ustaz ya, yang disebut ilat itu, huruf ilatnya. Iya-nya tanpa Iya, titik. iya selalu tanpa titik begitu. Tapi nanti dia akan muncul sewaktu-waktu. Kalau seandainya ada nanti ya huruf yang menasabkan, akan muncul ya titiknya itu nanti ketika ada konteks tertentu begitu. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari di PDF itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya kita akan coba satu persatu untuk melihatnya. Baik. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, kalau mungkin
bahasa Inggrisnya yang misal itu namanya assimilated. Kayak wasola ini wawunya ini. Jadi kata mungkin bahasa linguistiknya lah, kira-kira begitu. Istilah linguistik. Kalau ajwaf itu namanya hollow ya, hollow. Dimana ketika akar yang keduanya itu ini apa? Weak ya, lemah. Kayak waw ini huruf ilat. Kemudian kalau defektif itu kita sebutan lainnya adalah nakis begitu. Jadi ini adalah istilah linguistik. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kalau ini kan sudah kita bahas kemarin ya. Ada wasola. Mungkin mudhari'nya adalah yausilu. Wasofa yausifu. Wajada yaujidu. Asalnya kira-kira begitu. Asalnya. Jadi ya-nya itu kita munculkan, wawunya tetap dimunculkan. Tapi dalam bentuk yang sudah jadinya itu jadinya yajidu. Wasola yasilu. Wajada yajidu. Begitu. Nah, tapi karena kita belajar kata kerja lampau dulu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira 300 halaman ini akan kita khatamkan ya di akhir sesi insya Allah. Begitu. Oke, wasola yasilu artinya adalah datang, wasofa yasifu artinya mendeskripsikan, wajada yajidu artinya menemukan, wadu'a yadu'u artinya meletakkan, wasaba yasibu artinya adalah melompat, warosa yarisu artinya mewarisi, wazana yazinu artinya menimbang, wa'ada ya'idu artinya berjanji atau menjanjikan juga, waqa'a yaqa'u artinya itu jatuh, waqafa yaqifu artinya itu bersikap atau berdiri juga bisa, walada yalidu melahirkan, ya bisa yai bisu itu kering ya Bapak Ibu. Yakina yaiqonu itu yakin. Nah, saya kira ini ya. Nah, ini adalah bina misal namanya. Disebut bina misal karena fa fi'ilnya seperti ini terdiri dari huruf ilat tadi yang saya jelaskan. Ya kira-kira bentuknya sama ya. Wa. Ada juga ya. Ya pokoknya nggak jauh dari yang huruf ilat itu. Ini disebut sebagai bina misal namanya. Bina misal. Nah, ini sudah kita latihkan kemarin begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana membentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja yang bina misal ini. Fi'il yang bina misal. Contoh, misalnya di sini ada wajadat ummi kitabi. Artinya apa ini wajadat? Wajada yajidu. Menemukan. Menemukan. Betul. Ini wajadat itu artinya adalah menemukan ya Bapak Ibu. Nah, menemukan. Wajadat ini adalah kata kerja ya. Verb, kira-kira begitu. Atau predikat lah. Predikat. Kalau ummi itu apanya? Subjek. Subjek ya. Nah, predikat subjek. Kitabi sebagai apa di sini? Objek. Objek. Begitu ya. Jadi susunannya adalah predikat, subjek dan Objek. objek. Begitu. Predikat, subjek dan objek. Nah, tapi di sini objeknya dua-duanya ada ininya ya. Domir mutasilnya. Domir mutasil ya, yang artinya itu untuk menunjukkan saya atau my gitu ya. Misalnya seperti tadi ya, kitabun
kitabun. Nah, ditambahkan ana menjadi kitabi. Begini Kitabi. jadinya. Kitabi. Kalau ummun ditambahkan ana menjadi apa? Ummun. Umi, Ummi. Babun jadi babi, babi. Ya. Nafizatun jadinya nafizati, Nafizati. nafizati. Berarti kalau kurrosatun jadi Rosati. kurrosati. Kira-kira begitu. Nah, berarti artinya apa ini Bapak Ibu? Wajadat ummi kitabi. mudhof ilai. Hmm? Apa? Iya memang konstruksinya ini kitabun plus sana namanya mudhof ilaih. Betul. Iya. Nah, tapi ini kita artinya apa ini kira-kira? Oh, artinya. Ibuku mother. menemukan bukuku. Oh iya. Ibuku Menemukan bukuku. menemukan bukuku. Betul, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Nah, kita pakai kata wajada. Bina misal ini ya Bapak Ibu. Ketika kita praktekkan dalam menyusun kalimat, berikut juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada wajada ini. Kira-kira dia menjadi apa? Kalau seandainya fa'ilnya abi, kalau seandainya fa'ilnya ukhti, kalau seandainya fa'ilnya akhi, kalau seandainya subjeknya atau fa'ilnya adalah jaddati. Nah, ini kira-kira berubah nggak pada kata wajada ini? Berubah. Berubah ya. Oke. Yang mau menjawab nomor 1 mungkin. Silakan. Wajada abi kolami. Wajada abi kolami. Betul, betul. Pak Chandra mungkin, Mas Chandra. Nomor 2. Wajadat ukhti khotimi. Wajadat ukhti khotimi. Baik. Nomor 3 Mas Arul mungkin. Wajada akhi sa'ati. Wajada akhi sa'ati. Betul. Ini mungkin Bu Siti Sabihah nomor 3 ya. Nomor 4. 3. Oh, 4. 4. Jadi Nomor 4. Oh, ada tidak ya? Nggak ada orangnya. Nggak ada? Oh, Bu Wajada, Apriani. sebentar Ustaz. Oh iya, siap. Wajada akhi sa'ati. Nomor 4 Ibu. Sudah. Nomor 4. Wajadat jaddati kiladati. Oke, wajadat jaddati kiladati. Baik. Nomor 5 mungkin Bu Mas Ruli ya, Mas Ruli Wirasatria. Adakah? Oh iya, silakan. Wajada jaurobi. Kalbi. Dulu. Iya. Wajada jaurobi. Apanya dulu nih? Nah ini dibaca. Kalbi ya. Kalbi. Oh ya. Kalbi. Wajada jaurobi. Oh ya. Kalbi wajada jaurobi. Jaurobi itu apa Bapak Ibu? Jaurob itu kaos kaki. Kaos kaki. Kalau kiladati apa kiladati? Kiladah. Kiladah itu kalung. Kalau sahati Jam. jam. Kalau khotimi Cincin. ya cincin. Cincin ya Bapak Ibu. Oke, kalau kalbi wajada jaurobi berarti artinya apa? Anjingku telah menemukan kaos kakiku.
Kaos kakiku ya. Wah, keren banget nih. Wah, itu anjing pelacak. Oke, sekarang nomor 6 Bapak Ibu. Anjing pelacak mencari kaos kaki. Iya. Nomor 6 mungkin ada yang mau menjawab Bapak Ibu, silakan. Atfali wajada mi'atofi wakubba apa tuh ya? Berarti Ati. Wakubba'ati Wakul wahizami. wahizami. Oke, kita atfali tadi apa? anak-anak anakku. Anak kecilku. Anak-anak kecilku. Oh iya. Wajadu. Wajadu. Wajadu benar. Wajadu. Wajadu. Ya, Begitu, karena berarti. jamak Ustadz ya. Jamak, iya betul. Wa atfali wajadu. Tapi kalau dibalik misalnya wajadanya diletakkan sebelum atfali jadinya apa? Wajada. Wajada. Wajada atfali mi'tofi wa kubba'ati wa khizami. Wajadu. Nah, itu berarti ya betul ya, wajadu. Berarti ini konstruksinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat berdasarkan teori subjek predikat objek dan keterangan yang kita pelajari. Atfali sebagai apa? Mubtada. Mubtada ya. Nah, subjek yang bernama mubtada. Mubtada. Wajadu mi'tofi wa kubba'ati wa hizami ini disebut sebagai Predikat. ya wajadu itu predikat atau nama predikat yang lain apa namanya? Kan Khobar. banyak tuh. Khobar ya, ada predikat khobar. Kalau mi'tofi wa kubba'ati wa hizami jadi apa? Menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih atau Objek. dari 3 kosakata itu 2 yang saya ingat ya maknanya. Mi'tofi itu artinya jas atau mantel ya, mantel. Sofi. Kubba'ati. Khizam itu kalau bahasa Indramayu apa ya, ketimang. Apa yang buat itu tuh yang buat ngikat di perut itu. Lampung Pakai ya. celana. Lampung. Sabuk. Sabuk ya. Ya sabuk. Dari Susah juga ini nyebutin kata sabuk. Bukan ikat pinggang, Ustadz. Ustaz. Bukan Iya, ikat ikat pinggang. pinggang, Mas. Iya, hizam itu ikat pinggang itu. Ikat pinggang yang ini. Sabuk kan ikat pinggang ya? Iya. Atau beda? Beda. Sabuk itu bahasa Jawa. Beda Ustadz. Beda. Ya? Beda. Apa itu kalau sabuk? Ada apanya? Sabuk pengaman mungkinnya kayak gitu. Ya, sabuk atau itu ya bisa. Nah, ini kubbah. Kubbah itu Benar meninggal. kubbah. Nanti akan saya coba sampaikan ya Bapak Ibu. Kubbah. Oke, nomor 7. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau Tadi jawab? ngomong-ngomong memang. Ngomong-ngomong istrinya. Bu Isapriani mungkin ya? Nomor 7. Wajadna bukan Ustaz ya? Banatu Ami, ya benar. Banati ambi. Wajadna. Wajadna apa? Haqibati. Betul. Banatu Ami wajadna haqibati. Betul. Wajadna ya. Wajadna. Banatu Ami wajadna haqibati. Berarti apa ini artinya? Banatu Ammi. Anak-anak pamanku. Anak-anak perempuan pamanku. Anak-anak perempuan pamanku. Berarti sepupu ya? Iya. Betul. Ya, sepupu-sepupuku. Sepupuku perempuan. Yang perempuan tapi Ustadz. Menemukan hakibati apa tadi? Hakibah. Hakibah itu bisa tas, bisa koper ya. Hakibati. Oke, sekarang ini ada anak.
Mungkin ada yang mau jawab? Silakan. Mas Mahmud, siapa? Ana Ana, wajadtu Ustaz. Iya. Wajadtu wajadtu, mafatihi. betul. Ana wajadtu mafatihi ya. Ana wajadtu mafatihi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah cara penggunaannya ya. Baik konstruksinya itu berbentuk tadi ya, wajada abi qalami, ini berbentuknya adalah fi'il, fa'il atau jumlah fi'aliyah. Wajadat ukhti khotimi, jumlah fi'aliyah. Wajada akhi sa'ati, jumlah fi'aliyah. Wajadat jaddati kiladati, juga jumlah fi'aliyah. Ya, kalau jumlah fi'aliyah kan berarti susunannya fi'il, fa'il. Susunan subjek predikatnya itu kita namakan fi'il, fa'il. Atau nanti kalau pasif kata kerjanya itu bisa kita sebut sebagai fi'il, naib, fa'il. Naib, fa'il. Kira-kira begitu ya. Oke, nomor 5 sampai 8 ini konstruksinya adalah mubtada khobar ya. Mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Kalbi wajada jawrobi. Atfali wajadu mi'tofi wa qubba'ati wa khizami. Banatu ammi wajadna haqibati. Ana wajadtu mafatihi. Ini itu semua adalah jumlah ismiyah begitu. Kalau ana kalau tanpa pakai ana cuma wajadtu saja itu jumlah fi'liyah. Wajadtu mafatihi itu jumlah fi'liyah. Tapi kalau pakai ana wajadtu mafatihi itu namanya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Apa perbedaan antara doroba dan juga huwa doroba? Kalau doroba saja itu namanya jumlah fi'liyah. Tapi kalau huwa doroba itu adalah jumlah ismiyah. Huwanya adalah mubtada, dorobanya adalah khobar. Kira-kira begitu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang dipertanyakan. Mungkin silakan, ada yang ditanyakan. Nah, nomor yang ini, yang 6.3 ini, kira-kira ini diisi dengan kata kerja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada weight ya, weight. Nah, ini pakainya adalah wazana. Menimbang artinya. Kan weight menimbang ya. Kalau ini nih menemukan. Tapi untuk kamu laki-laki satu. Jadinya apa di sini? Menemukan. Wajada. Ya, wajada. Wajad. Kamu. Satu. Wajadta. Kamu, ya. Oh, iya. Wajadta ya. Hal wajadta al-khatim al-zahabi? Az-zahabi. Ya. Cincin emas. Hal wajadta al-khatim mamimu ini? Al-khotimah. Al-khatimah. Hal wajadta al-khatimah al-zahabiyya? Iya. Oke. Kemudian nomor 3 di sini menjanjikan ya. Menjanjikannya, promised her. Berarti apa kira-kira di sini? Wa'ada. Wa'ada. Karena ada jaddah. Her grandmother. Wa'adat. Oke. Wa'adat. Jaddatuha. Wa'adat. Jadda tuha tiha taha. Tuh. Kenapa tuh? Fa'il. Fa'il atau subjek ya. Subjek. Wa'adat jaddatuha bihadiyatin karena ada bi Ghaliyatin. ghaliyatin. Betul, seperti itu.
Oke. Saya, I inherited. Saya mewariskan. Inherited. Warosa yarithu. Wow. Warosa yarithu. Dari warosa. Kalau saya mewariskan berarti Anak arisu. Warastu. pakai kata Wajatu. kerja mati. Anak Warastu. saya arisu. Aristu. Ya. War. Warosa yarithu. Jadinya Waristu. waros. Warastu. Ya. Waros. Tuh. Saya mewarisi apa saya diwariskan, Ustadz? Mewarisi. Mewarisi. Kalau diwariskan kan I am inherited. Saya diwariskan. Kalau mewariskan? Saya Waris. mewariskan. Iya, mewaris. Mendapatkan waris mungkin ya. Kalau ini Lebih mendapatkan enak. waris. Ya, warosa yarithu itu mendapatkan waris. Kalau memberi waris, Aurosa yurithu. menjadi begitu ya. Aurosa yurithu. Oke, berarti waris tu hadhil Mazro'ata mazra'ata an abi. abi. Oke. Nomor 5. Al-Faris. Apa Al-Faris, Bapak Ibu? Penunggang. Penunggang Penunggang rider. kuda di situ ya. Hmm. Joki. Min fauki. Joki. Oke. Min fauki ya harusnya ini bukan min fauko. Min fauku. Min fauki. Min faukil hiso. Dari atas kuda. Fell off, jatuh. Apa jatuh di atas itu? Wakoan. Waqa'a, betul. Wako al-faris. Waqa'a al-farisu. Wakoan farisu. Kau. Min Hisab. faukil Ya. hison. Ya, min faukil hisani. Betul seperti itu. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6 itu az-zuhur. Az-zuhur apa az-zuhur? Bunga-bunga. Ya, bunga-bunga ya. Az-zuhur bunga-bunga. Fish syamsi. Syams Matahari. matahari. Tadi yang Ini menjadi kering. kering. Ya, di atas itu apa? Wakoan. Wakoan. Ya bisu. Ya, ya bisa. Ya bisa. Ya bisa. Menjadi ya bisa. Becomes Oke. dry. Becomes dry. Oke, kita lihat di sini. Ya bisa. Ya bisa. Ya bisa. Ini zuhur itu mu'annas apa mudzakkar, Ustaz? Kan asalnya dari Zahroh. zahrotun ya. Atau zahrun. Zahrun juga ada. Bunga mawar. Zahrun, zuhurun atau zahrun, azharun. Azharun, bunga-bunga. Mudzakkar bunga-bunga. Ya bisa zahroh kan, bisa mudzakkar, zahr. Berarti zuhur. Ya bisa. Ya bisa. Ya bisa. Sat, betul kan? Hah? Ya bisa. Katanya laki-laki tadi Ustadz. Betul. Tapi Kan karena dari jamak, zahrnya. ya? Karena jamak, betul. Oh. Nah, ini perlu saya sampaikan lagi Bapak Ibu. Mungkin saya stop share-nya. Kita akan ganti ke yang share yang baru ya. Nah, kita ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di
Di minggu kemarin kan kita belajar tentang apa itu ismul mufrad ya. Apa isi mufrad Bapak Ibu? Tunggal. Kita beda Ya, kata benda tunggal ya. Kemudian ada isim musanna ya. Isim al musanna. Nah, Dua. isim yang bermakna dual dengan penambahan ani itu ya. Di minggu kemarin itu. Nah, tasnim. Yang menunjukkan jumlah 2. Iya, menunjukkan jumlah 2. Karena semua kata kerja atau semua kata di dalam bahasa Arab itu satu terikat oleh gender, kedua terikat oleh jumlah. Ya. Kalau jumlahnya 1 mufrad, jumlahnya 2 musanna, jumlahnya 3 atau lebih itu ada banyak apa namanya jamak. Nah, ada yang disebut kemarin kita membahas tentang jam'ul mudzakkar Salim. as-salim di minggu kemarin itu. Yang akhirannya itu una begitu kan? Iya. Una begitu kan? Nah, seperti al-muslimuna itu kan jamak mudzakkar salim ya. Iya. Al-muslimu. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Ada lagi yang disebut jamak apalagi? Muannas salim. Jamak al-muannas as-salim. Yang akhirannya itu adalah atun. Begitu. Contohnya adalah al-muslimatu ya. Muslimatu. Atau muslimatun. Nah, ini isim musanna. Nah, itu kita udah belajar itu ya. Isim Ya. mufrad. Musanna. Ini kayak Alkitab begitu kan? Alkitabu. Isim musanna. Nah, berarti menjadi Alkitabani misalnya. Bani. Jamak mudzakkar salim al-muslimuna, dari al-muslim menjadi al-muslimani itu musanna, jamak mudzakkar salim adalah al-muslimuna ya. Jamak muannas salim muslimatun dijamakan dimusannakan muslimatani muslimatun. Nah, ya, betul Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kemudian ada kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim itu secara perubahan itu bisa kita tebak ya Bapak Ibu. Maksudnya untuk menjamakan gitu. Untuk menjamakan dari yang mufrad ke jamaknya itu gampang. Kita tinggal tambahkan kata una saja kan, atau atun begitu. Contoh kayak seperti al munafik. Ini kan mufrad. Munafikun. Nah, al munafiqun tinggal tambahin una aja kan. Beres itu menjadi jamak mudzakkar salim. Al munafik juga tinggal ditambahin atun doang, jadinya adalah Al-munafiqatu. oh ya, al munafiqatu. Nah, udah mau jawab al muslimatu aja. Al munafiqatu ya. Nah, ini disebut sebagai jamak muannas salim. Mending kita belajar jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim Bapak Ibu. Kita tahu polanya itu teratur begitu. Ya, polanya itu teratur. Dan berikut juga perubahannya juga teratur. Al-muslimun itu paling kalau jadi mansub atau majrur nanti atau ketika menjadi objek dia ini menjadi al-muslimina. Kalau dia menjadi keterangan ya nah, al-muslimina juga begitu. Maksudnya keterangan itu dia didahului oleh huruf jar kayak min, ila, an, ala gitu. Ala al-muslimina bukan al-muslimuna. Ala al-munafiqina. Itu bisa kita tebak gitu kan perubahannya. Nah, ada satu jamak lagi yang
untuk bisa membacanya kita harus mengandalkan pada perbendaraan kosakata yang kita miliki, begitu. Artinya harus sering merujuk pada kamus. Nah, jadi dalam menghafalkan kosakata bahasa Arab itu, yang paling membutuhkan effort dari kita itu adalah menghafalkan jamak taksir, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang disebut jamak taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ya, jamak taksir itu namanya taksir ya. Rusak. Rusak. Pecah gitu ya. Pecah. Jadi Kalau di bahasa Inggris irregular gitu guys tadi. iya, irregular plural ya, plural. Ya, irregular plural. Jamak yang tidak teratur. Nah, kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim kita sebut regular plural ya, jamak yang teratur. Begitu. Kalau jamak taksir ya irregular plural. Maksudnya irregular itu apa? Pembentukannya tidak bisa disatu polakan. Kalau jamak mudzakkar salim kan di satu polakan saja kan? Tinggal tambahkan una dan atun, begitu. Tapi kalau jamak taksir nggak bisa disatu polakan, gitu. Kita misalnya mencoba mengambil contoh seperti Alkitabu saja ya, pada kata di atas. Alkitabu. Nah, dijamakan, ini kan musanya adalah Alkitab, jumlah duanya kan Al-Kitabani, betul. Al-Kitabani. Tapi kalau jamak taksir ya maksudnya jamaknya itu Al-Kutubu. Kutub. Al-Kutubu begitu. Ini dijamakannya seperti itu. Contoh yang lain misalnya Al-Kub. Al-Kubu. Musananya bentuknya apa Bapak Ibu? Al-Kuban. Al-Kubani. Nah, jamaknya apa? Kaukab. Al-Akwabu. Kirain kaukabun. Kalau kaukabun apa? Bintang ya? Bintang. Kalau ini kubun Kubun. Cangkir ya Ustadz? Iya, cangkir. Oh, mirip. Nah, Al-Kubu, Al-Kubani, Al-Akwabu. Nah, ini yang disebut sebagai jamak taksir begitu. Nah, cuma nanti dia polanya kalau seandainya dia menjadi subjek ya tandanya adalah dhammah. Subjek ya. Subjek yang nomor 1 sampai 4 itu yang pernah saya jelaskan. Sedangkan subjek yang nomor 5 yang didahului oleh inna atau sebut saja isim inna, maka ya A ini. Tapi kalau subjek nomor 1 yang berbentuk fa'il, subjek nomor 2 yang berbentuk naib fa'il, subjek nomor 3 yang berbentuk mubtada, dan subjek nomor 4 yang berbentuk isim kana, itu cirinya adalah dhammah di akhirannya itu. Ya, dhammah. Nah, tapi kalau yang subjek nomor 5, isim inna, itu disebut ya akhirannya adalah fathah. Begitu. Fathah. Mansub. Mansub, betul. Mansub. Disebutnya mansub. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Untuk jamak taksir itu karena bentuknya nggak beraturan, jadi itu Ustadz ya? Karena nggak berpola jadi harus hafal gitu ya? Betul. Jadi kita harus mengandalkan pada kamus. Kamus itu. Menghafalkan kubun, jangan dihafalin kubunnya aja, jamaknya juga akwabun. Kubun, kubani, akwabun. Begitu. Kitabun, kitabani, kutub gitu. Ya, kitabun, kitabani, kutub, terus apalagi ya? Toriqun, toriqani, Turuk. turuk, misalnya.
ada Tolibun, ya, tolibun, tolibani, tulab. Nah, itu kan tilmidun, talamid, tilmidun, tilmidani, talamid. Betul. Kursiyun, kursiyani, karosi, karosi. Baitun, baitani, wujud, buyut. Begitu. Nafidatun, nafidatani, nawafid, nawafid. Iya, betul. Nawafid. Jadi itu harus hafal memang. Dan itu harus satu-satu ya Bapak Ibu. Ya cukup lumayan lah. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya buku kosakata itu atau tiap hari misalnya, saya pengen ngafalin kosakata bahasa Arab itu ya tulis. 1 hari 5 aja nggak apa-apa. Ya hafal kemana-mana ya zikirannya pakai itu, kitabun, kitaban. Itu ya kubun, kubani, kubanting sampai apa. Banting. Iya. Kalau Ya bintun, terus Ustaz, kalau bintun, bintun, bintani, banat. iya berubah lagi Iya, kan ya. iya Bintun, berubah lagi. bintani, banat. Ibnun, ibnani, abnaun. Ya. Ada waladun, waladani, aulad. lat, Ya itu harus ini hafalnya. Minimal 1000 kosakata itu. Masya Allah. Ya kesananya lancar lah Bapak Ibu ya. 1000. Yang nggak usah banyak-banyak lah, 200 atau 300 lah. Hafal jamak taksirnya itu juga sudah mendingan ya Bapak Ibu. Asir jiddan. Iya. Karena untuk membaca teks itu, untuk bisa membaca teks, menurut siapa itu ya? Siapa? Saya lupa namanya itu. Karel Sandburg namanya, Karel Sandburg itu. Itu kita harus bisa paling tidak menguasai sekitar 12.000 kosakata ya, Masya Allah. membaca itu. Ya berikut, ya itu maksudnya berikut udah masuk ke pola-polanya begitu. Nah, itu baru lumayan advance lah, udah tinggi lah kayak gitu ya. Ya mungkin sebelum ke situ ya 1000 dulu lah nggak apa-apa gitu. Sebelum 1100 gitu ya. Ustaz. 100 dulu ya. Sebelum 100 ya 10. Sebelum 150 dulu. Satu dulu. Iya. 1 dulu. 50 aja sudah lumayan lah Bapak Ibu ya. Setiap hari misalnya hari ini saya mau ngafalin huruf jar dulu dah. Sebelum ngafalin yang bisa berubah-ubah itu. Kalau huruf jar kan paten. Vi nggak bisa menjadi via, viu, vi apa kayak gitu. Iya. Bi nggak bisa diubah-ubah itu menjadi babi ibu, tetap bi. Ya. Nah itu huruf jar penting itu. Ngafalin huruf jar. Karena akan ketemu di mana-mana ya huruf jar itu. Kemudian kedua ya fi'ilnya lah. Fi'ilnya sehari 1 atau 2. Tapi 1 atau 2 harus hafal juga tasrifannya begitu. Berikut juga dengan bagaimana kata kerja ini kalau seandainya dipolakan menjadi penambahan 1 huruf, penambahan 2 huruf, penambahan 3 huruf seperti yang kita pelajari di pertemuan kedua itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau itu sudah melotok ya sudah lumayan begitu. Dan yang paling penting juga ketika belajar fiil ya harus bisa mengubahnya gitu berdasarkan pada domirnya. Itu wa gumah gumya gumah guna. Kalau kita nggak hafal-hafal itu ya itu kan paling basic. Kalau itu saja nggak hafal susah kita baca kitab. Kalau doroba kita nggak bisa ubah menjadi doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta. Kalau nggak hafal di luar kepala agak susah kita melanjutkan materi selanjutnya gitu. Itu paling dasar ya Bapak Ibu. Paling dasar sekali. Jadi tasrifan itu ya. Walaupun ya ini ya, bagaimanapun kita pasti akan menemukan tentang bagaimana kata kerja itu dipolakan sesuai dengan misalnya subjeknya. Doroba kalau domirnya hunna, berarti dia berubah menjadi apa? Dorobna begitu kan. Antum berarti ya dorobtum, anti dorobti. Dorobti. Dorobtunna. Ya, dorobtun yang seperti itu memang harus dihafal di luar kepala karena memang bahasa Arab ini itu kan bahasa yang dimana kata kerjanya itu akan sering berubah seiring dengan
Satu, gendernya si subjek. Dua, jumlahnya si subjek. Begitu. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kata benda di dalam bahasa Arab, atau semua kata lah di dalam bahasa Arab, entah itu kata kerja, ataupun kata bendanya, itu sudah sedari awal dia terikat dengan satu gender, ya, dua adalah jumlah. Jumlah subjek. Ya, jumlahnya berapa begitu. Alkitabu, oh ini berarti satu. Alkitabani, oh ini dua. Al-kutub, oh, berarti ini kayaknya tiga atau lebih. Kira-kira seperti itu. Al-muslimu, oh satu. Al-muslimatu, satu tapi perempuan. Al-muslimatani, dua, oh perempuan. Al-muslimatu, oh ini banyak. Itu jadi kata kerja, setiap kata di dalam bahasa Arab itu pasti sudah terikat dengan itu. Nah, karena itu mau tidak mau ya harus sering, yang seperti ini sering kita ingat, Bapak Ibu. Jadi polanya udah paten ya. Betul, pola-polanya itu sudah paten. Nah, kayak misalnya begini, ini kok kenapa dibaca jam'ut taksir? Ini kan bisa aja kita baca jima atau juma atau jumi begitu. Iya. Bisa aja seperti itu kan. Nah, bagaimana saya bisa membaca seperti ini? Ya, salah satunya dari Polanya. pola seperti itu. Jam'ut taksir. Nah, oke. Berarti Bapak Ibu jam- sekalian. Berarti itu jam'ul mudzakkar salimi ya Ustaz? Iya, jam'ul mudzakkar salim. Nah, al-kutub ini adalah jamak. Nah, yang unik dari jamak taksir ini ada dua pembagian ya Bapak Ibu. Dan ini nanti akan sangat menentukan pada penggabungan dengan kata yang lainnya. Ketika misalnya menjadi subjek, predikat dan lain sebagainya. Nah, jamak taksir itu diklasifikasikan lagi menjadi dua. Yang pertama ada yang akil, berakal. Yang kedua ada yang tidak berakal. Begitu. Ada yang berakal dan tidak berakal. Nah, terkhusus untuk jamak taksir yang tidak berakal ini, gitu, maka secara gender itu dia berubah menjadi muannas, begitu. Nah, kita lihat di sini. Kalau secara isim mufrad, al-kitabu ini muzakkar, al-kitabani ini juga muzakkar, secara gender ya, begitu, maskulin semua ini. Tapi ketika sudah dijamakan dan karena dia tidak berakal, maka ini kita jadikan muannas, al-kutubu. Walau tanpa tak marbuta Ustadz ya. Iya, walau tanpa ta marbuto. Dengan catatan selagi itu tidak berakal. Kalau yang berakal bagaimana? Ya, dia tetap muzakkar begitu. Contoh yang berakal, rojulun, Laki-laki. laki-laki, Rojulani. rojulani. Terus rijal. Rijal. Nah, ar-rijalu. Ini jamak taksir ini. Begitu. Ini jamak taksir masuknya. Nah, Tetap muzakkar. karena dia adalah berakal, rojul orang kan, maka ini kita sebut muzakkar, tetap begitu. Lain halnya dengan Alkitab. Kalau buku kan nggak berakal ya. Begitu. Masa ya ada buku bisa mikir sendiri begitu ya, menulis dirinya sendiri kan nggak bisa. Nggak ini. Oh, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke, Nah, kita Ustadz, balik kalau lagi. yang berakalnya wanita, ada nggak contohnya Ustadz? Dia disebutnya jadi gimana? Oh iya. Ada yang disebut berakalnya wanita. Ya ini jamak muannas salim. Ini yang berakal. Oh iya, masuknya ke situ ya. Nanti jamak muannas salim juga memang ada dibagi lagi, ada yang berakal dan juga tidak
berakal. Begitu. Contoh misalnya al-majallatu. Tidak berakal. Itu tidak Majalah. berakal. Majalah kan. Al-majallatu diubah menjadi al-majallatu. Ini jadi tidak berakal ini. Tapi nanti ada konsekuensinya. Tapi nggak kita pelajari sekarang ya Bapak Ibu. Nanti itu materi tentang tarkib wasfi namanya. Tarkib wasfi. Ya. Tarkib wasfi atau man'ut na'at. Itu akan kita pelajari nanti. Iya. Dan akan kelihatan begitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Az-zuhuru. Dan az-zuhuru ini adalah jamak dari apa? Tadi az-zahr ya. Zahratun. Zahrotun atau az-zahr. Zahrun. Zahrun. Azharun atau ada dua dia bentuknya ya. Al-azhar atau az-zuhur. Jamak taksirnya itu. Nah, kalau jamak taksir otomatis dia muzakkar apa muannas nih? Az-zuhur itu berakal atau tidak berakal? Tidak Tidak berakal. berakal. Tidak berakal. Maka tentu dia menjadi Mu'anas. muannas. Nah, Muzakkar. Mu'anas. muannas apa mudzakkar? Mu'anas kalau tidak berakal. Muannas karena tidak berakal. Oke. Karena dia muannas, tapi Bapak Ibu ini namanya muannas tetap ya. Mufrad walaupun dia jamak itu. Nah, sekarang kita tambahkan became dry ya, became dry. Ya bisa. Berarti apa yang berubah? Ya bisa yaibasu. Itu ya bisa adalah fi'il madhi. Ya. Nah, ketika digabung menjadi fi'il dan fa'ilnya adalah az-zuhur, maka apa yang berubah di sini? Ya bisa. Kata ya. Nah, ya bisat ya. Ya bisat az-zuhuru fisyamsi. Begitu. Bagaimana kalau dibalik az-zuhuru jadi apa? Ya bisa. Ya, az-zuhuru jadi Ya bisu. Oh, jamak ya. az-zuhur kan tadi saya sampaikan Ya bis. muannas kan? Muannasnya Ya bisna jamak ya apa? Ustaz. Iya, muannasnya jamak apa mufrad? Ya bisna Ustaz. Bukan. Ya bisna. Bukan, tapi ya bisat. Oh, tetap ya bisa. Iya, jadi walaupun dia Meskipun meskipun dia jamak taksir karena dia tidak berakal, nanti dia disebutnya gitu ya. sebagai muannas mufrad begitu. Oh iya. Muannas mufrad. Walaupun ininya jamak ya Bapak Ibu secara arti ini jamak. Oh gitu ya. Tetap ya bisa ya. Kalau Ya itu bisa. kenapa bisa mufrad ya, Ustaz? Karena kan ada sebenarnya ini kan jamak tapi kok ya Ya, ini ketentuan untuk yang jamak taksir yang non akil ya, yang tidak berakal begitu. Ketentuannya kalau seandainya jamak taksir yang non akil, nah secara gender itu muannas dan secara jumlah diperlakukan sama seperti mufrad, walaupun sebenarnya secara makna jumlahnya lebih dari satu jamak begitu. Karena kan jamak taksir kan dia. Iya. Nah, tapi nanti ketika diperlakukan dengan dengan fi'il ataupun nanti dengan kata sifatnya itu jadi muannas mufrad. Contoh yang lain misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan
Contoh yang lain. Misalnya di sini kan ada al-kitabu. Al-kitabu jamilun, kan begini ya. Nah, al-kitabu jamilun. Kemudian ada lagi al-kitabani jamilani. Kan sama ya, harus disesuaikan itu. Ya. Kalau kita ubah ini menjadi jamak taksir al-kutubu, jadi jamilunnya jadi apa? Jamilu. Tadi muannas, Jamilun. Jamilatun ya, Ustaz. nah jamilatun. Muannas, Oh iya. tamarbutoh, Iya, iya. mufrad. Nah, muannas yang Oh, jumlahnya 1. Walaupun ini secara makna ini banyak bukunya ini. Buku-buku itu indah. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini yang non akil. Nah, ini akan kita perdalam lebih jauh nanti di pembahasan man'ut na'at. Ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini, silakan. jadi bentuk jamak itu al-kutub itu jamilanya nggak ikut jamak ya? Iya, bukan al-jamiluna, bukan. Kecuali kalau al-kutubnya misalnya kita ubah. Misalnya begini. Ar-rajulu jadi jamilun kan? Pria itu ganteng. Nah, kalau kita ubah lagi misalnya di sini ar-rajulani Jamilani. jamilan. Nah, kalau jamaknya Ar-rijalun. ar-rijalu. Jadinya apa? Jamilun. Jadinya jamak mudzakkar salim. Jamiluna. Jamiluna. Gitu. Jamiluna. Nah, sampai seperti ini ya Bapak Ibu. Ininya. Oke, ini kira-kira cuma pengantar awal saja. Nanti kita akan lihat lebih jauh nanti di pertemuan berikutnya dan akan selalu kita ulang. Ustaz, saya boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan. Mengenai tugas, Ustaz. Ini kan kalau misalnya di kata yang karena kemarin yang double Ustaz ya. Itu kalau misalnya dia dapat domir hunna, jadinya kan kananna. Kalau misalnya penulisannya itu boleh nggak Ustaz pakai apa namanya, tasdid? Betul. Boleh ya, Ustaz? Iya boleh. Oh. Ini ya, oh ya, tugas yang kemarin ya, Bapak Ibu. Oke, nanti akan kita bahas yang ini. Ini kan tugas yang kemarin itu adalah bagaimana dibentuk menjadi pola-polanya ya, berdasarkan ini. Tapi kalau dicatat bagaimana Bapak Ibu? Nanti biar saya lihat begitu. Maksudnya? Bukan dibahas, tapi misalnya dikirimkan saja via WA. Oh, siap. Japri, ya Japri saja. Nggih. Kalau nggak di grup ya di ini aja di Japri. Atau nanti saya bikinkan Google Form ya Bapak Ibu. Nanti bisa dimasukkan saja ke situ. Nanti biar saya lihat satu-satunya. Ini maksudnya domir di bawah ini kita kerjain dengan fiil yang di atas gitu ya? Betul. Oh ya ya. Kayak misalnya jalla. Nah ini jadi apa nih filmnya? Jalla, kemudian jalla, terus Jalu. jalu, terus apa lagi? Jalat. Jalat. Jalata. Jalna. Jalna. Apa? Jalana. Dikembalikan lagi ke asalnya. Ya betul. Jalalna. 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 Jalalta.
Jalalta. Jalaltuma. Jalaltum. Jalalti. Jalaltuma. Jalaltuma, jalaltunna. Jalaltu, jalalna. Nah ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita masih lanjut ya Bapak Ibu dengan materi yang ada. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti di sini adalah ya bisat az-zuhuru fish syamsi. Ya bisat az-zuhuru fish syamsi. Kalau nomor 7, innal aulada describe it itu wasofa. Wasofa. Kalau innal aulada berarti ada yang berubah nggak ke wasofanya? Itu jamak Ustaz ya? Iya, jamak. Jamak dari waladun. Waladun kan laki-laki. Waladani musanna auladun. Ini akil apa gerak akil ini? Jamak taksir apa jamak muannas salim? Akil. Jamak taksir ya? Jamak taksir. Oke, karena akil berarti Tetap muzakkar dia ya, Ustaz. bukan tetap muzakkar Su. dan ya. Yabisu. Describe itu wasofa. Wasofa. Wasofu. Innal aulada wasofu. Malami. Malamihal. Lisah apa? Malamihal lissi. Malami. Mudhaf ilaih ya. Malamihal lissi. Begitu. Malamihal lissi. Artinya apa Oke. itu? Innal aulada, anak-anak itu Sampai kepada ya, anak-anak itu menggambarkan wasofa, menggambar. ya, the features of the thief ya. gambar dari maling itu. Ya, ciri-ciri maling itu ya, malamihal lissi. Malami. Menjelaskan, mendeskripsikan ciri-ciri maling. The features of the thief, malamihal lissi. Begitu. Pelukis bukan Rosama ya? Rosama melukis. Oke, kalau dilihat secara konstruksi subjek predikat, kira-kira al-aulad ini subjek yang nomor berapa kalau yang pernah saya jelaskan itu Bapak Ibu? Satu. Nomor Kelima ya. kelima ya. Kelima. Subjek nomor berarti apa? Isim inna ya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Subjek predikat objeknya di layar. Kelihatan. Kelihatan ya? Isim inna ada di situ. Oh ya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Nah Iya. ini isim inna. Mansub kan? Mansub. Inna taliba jamilun. Inna taliba jamilun. Inna taliba yaqudu. Nah berarti kategori yang kemana nih? Yang jenis khobarnya. Kalau ini. Innal aulada wasofu. Kira-kira masuk ke kategori khobar yang mana? Jar majrur. Jar majrur. Bukan. Astagfirullah. Fi'il. Fi'il ya. Yang seperti ini kan? Iya. Iya. Nah, kira-kira begitu. Iya, Ini kalimat dasar ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini nanti. Kita akan sering ketemu dengan model-model seperti ini. Begitu. Jadi saya ringkaskan di sini. Di grup WhatsApp sudah ini ya, sudah keakses kan Bapak Ibu? Emang Saya belum, Ustaz. Sudah diposting belum? Saya belum Ustaz. Oh, belum ya? Saya belum kayaknya. Belum pernah lihat. Belum ada. Oh, begitu ya. Saya nggak paham.
Oh, Ya kan baru masuk. iya, iya. Saya sendiri Nah, ini, soalnya di grupnya itu Ustaz. oh begitu. Itu Oke, bisa oke. di-share ya ke Pantesan grup. Peter sendiri. Oke, jadi ini subjek predikat. Nanti akan insya Allah saya akan share ya. Mohon nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada tugas ataupun apa dan saya lupa, diingatkan saja di grup begitu. Yap. Nah, soalnya saya lebih seringnya lupanya ketimbang nggak lupa. Banyak urusannya ya Ustaz. Iya, lebih banyak ininya. Jadi mohon diingatkan kembali atau apalah. Sebenarnya sih saya pengen yang ini nggak bentuk bahasa Inggris Bapak Ibu ya, tapi bentuknya bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Apa, Arab biar Tiap pinter, Ustaz. bisa jadi cukup paham. tentunya. Udah Nanti ya boleh pinter. diingatkan juga mungkin Kalau pakai diingat. bahasa Inggris mikirnya 2 kali, Ustaz. Ya, nanti diingatkan juga nanti insya Allah saya Tapi coba tambah pinter. sempatkan waktu untuk menerjemahkan, kira-kira begitu. Iya, ya Ustaz. Tapi diingatkan ya Bapak Ibu supaya nanti wah ini apa namanya itu kedorong gitu kan untuk nulis. Ya sebenarnya pengen Ada nerbitin buku nggak sih Ustaz buat pegangan kita baca-baca? Iya Kalau Ustaz, terbitin buku kan buku enak. kita yang beli gitu Ustaz. kalau dari ULC sendiri ada bukunya Ustadz Yunal. Namanya apa ya? Belajar praktis bahasa Arab ya. Iya, Kalau yang seperti ini loh Ustaz. oh, kalau yang seperti ini belum ada seperti ini. Ya, Karena iya, kan ini iya, kan ada makanya. Kalau yang banyak. punya Ustaz Junior kan saya sudah ada itu. Nah ini ya nantilah saya mungkin Yang sambil karya ngajar Ustaz sambil sendiri. menerjemahkan. Iya. Udah kapan tahu saya pengen nulis ini tentang bahasa Iya Arab, Ustaz, kita tunggu ya Ustaz. tapi belum pernah ke ini, Bu. Belum pernah kecapean ya. Iya. Sampai sekarang saya umur 33 ini tahun belum ini. punya buku. Akhir Muda 2021. Ustaz, masih jauh. Iya, iya. Masih muda. Ya, mohon doanya aja Bapak Ibu, mudah-mudahan punya banyak buku ya terbit. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Yang tadi ini kan Ustaz, bisa kan Ustaz ya? Ditulis pakai atas itu. Gimana yang tadi tugas itu? Kalau ya yang ini apa namanya? Isi nanya. Kalau misalnya kena terus domirnya guna. Jadinya bisa kan kanan nah. Iya, Jadinya, kanan nah gitu. Itu pakai tasdid bisa Ustaz? Tasdid ya, kanan Oh iya, nah. siap. Kalau nahnunya kanan nah gitu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Silakan. Ya, jadi nanti boleh nanti saya diingatkan ya Bapak Ibu untuk misalnya sehari sebelum kayak hari Rabu ini, boleh nanti saya ditagih untuk materinya gimana gitu. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya, supaya saya juga terdorong untuk menulis materi. Oh, harinya udah tetap Ustaz ya? Malam Kamis. Malam Kamis sama malam Minggu. Oh iya ya. Ada usulan lain mungkin Bapak Ibu? Silakan. Kalau udah malam itu aja Ustaz, jangan dirubah lagi. Oh, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan lanjutkan Bapak Ibu di pertemuan yang malam Kamis ya. Insyaallah. Iya Ustaz. Deadline tugas kapan Ustaz? Ya, usahakan sebelum hari Rabu itu ya Bapak Ibu. Siap. Berarti hari Senin atau Selasa lah ya mungkin. Mungkin akan saya share bentuk G-form-nya ya Bapak Ibu. Nanti biar ke detect semuanya begitu. Atau di email aja Ustaz? Email. Boleh. Oh, boleh di email juga ya. Nanti ada, ya mungkin saya kirimkan emailnya insya Allah. Difotoin aja nggak apa-apa Ibu.
Oh, iya. dibentuk kalau misalnya nggak ditulis di laptop ya di foto aja, Iya. difotoin bentuknya bagaimana. Saya sih kopas-kopas aja, Ustaz. Oke, siap, mantap. Nanti untuk materi berikutnya adalah hollow verbs atau kita bisa sebut saja ini adalah fi'il mu'tal bina ajwaf ya. Ini ajwaf namanya. Hollow verb. Nah, bina ajwaf. Nanti mungkin baca-baca sedikit Bapak Ibu terkait yang nggak usah lihat bahasa Inggrisnya, tapi lihat saja contoh-contohnya, misalnya kayak I said, zurna, bi'tum, kayak gitu. Seperti itu. Nanti kita akan bahas ini di minggu depan. Ya mudah-mudahan sih 300 halaman ini khatam ya Bapak Ibu untuk sampai level 6. Begitu. Ini kalau yang usianya usia sekolah cepat nih Ustaz. Kalau emak-emak rada-rada lola. Saya sih, bukan yang lain saya. Oh iya. Insya Allah bisa kok Ibu, insya Allah. Ngomong-ngomong, ini udah level berapa ya, Ustaz? Level 1. Oh, level 1. Jangan ngebut Ustaz ya. Iya, ini kita pelan-pelan kok. Yang penting ini penggunaan kata kerja itu kita harus kuasai betul begitu. Nanti baru kita akan sedikit masuk ke yang teks-teksnya. Sebenarnya kita juga sudah sedikit belajar membaca teks itu ya seperti di sini. Begitu. Nah, ini kan juga sudah tidak ada harokatnya kan sebenarnya. Nah, ini paling tidak mengenalkan lebih awal. Nah, itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Iya, Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, wa iyyakum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.